Oke, semuanya kembali lagi bersama saya Pak Grand Prix atau Pak GP. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau sama-sama belajar mengenai satu topik yang kita sebut sebagai termokimia. Termokimia. Jadi termokimia ini sebenarnya lanjutan dari reaksi kimia ya. Tentu saja kita sudah belajar apa itu reaksi kimia. Jadi syarat dari reaksi kimia itu adalah terjadinya pemutusan dan atau pembentukan ikatan baru. Saya ulangi, reaksi kimia itu syaratnya adalah terjadinya pemutusan atau pembentukan ikatan baru dan atau pembentukan ikatan baru. Nah, pemutusan maupun pembentukan ikatan baru ini melibatkan transfer energi. Jadi ada energi yang diserap, ada energi yang kemudian akan dilepaskan ya selama terjadinya reaksi kimia. Jadi kalau reaksi kimia itu kita nyatakan dalam suatu persamaan, chemical equation, persamaan kimia. Misalkan untuk pembentukan air dari hidrogen dan oksigen, di H2 gas tambah O2 gas menjadi H2O liquid ya. O2-nya koefisiennya setengah seperti ini. Ini adalah reaksi kimia yang dinyatakan dalam persamaan reaksi. Nah, yang perlu kita sadari bahwa reaksi seperti ini itu pasti melibatkan transfer energi. Seperti tadi saya sampaikan, pemutusan ataupun pembentukan ikatan kimia baru itu pasti melibatkan transfer energi, either diserap atau dilepaskan energinya. Nah, sebelum sampai ke situ, kita harus tahu dulu dua term atau dua istilah yang penting dan wajib untuk kita ketahui dalam mempelajari termokimia, yang kita sebut sebagai sistem dan lingkungan ya. Lingkungan, atau dalam bahasa Inggrisnya system and surroundings. Jadi sistem dan lingkungan ini penting. Jadi definisinya sistem secara sederhana ya, sistem adalah yang menjadi pusat perhatian kita, yang menjadi fokus kita. Sementara surroundings atau lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Oke, sistem yang menjadi pusat perhatian kita, sedangkan surrounding atau lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Sistem dan lingkungan itu jika digabung akan menjadi semesta, atau kita kenal sebagai universe. Ya. Seperti ini. Jadi dalam termokimia maka sistem itu bisa kita perspektifkan sebagai reaksi kimia. Sedangkan segala sesuatu yang di luar reaksi kimia tersebut kita sebut sebagai lingkungan. Jadi misalkan begini. Misalkan kita punya wadah berisikan air di sini gitu ya. Yang menjadi pusat perhatian kita adalah molekul airnya, H2O. Segala sesuatu di luar molekul air atau H2O tersebut maka menjadi lingkungan. Jadi pun kalau misalkan saya celup jari saya ke dalam air, ya tidak serta-merta jari saya itu menjadi bagian dari sistem. Kenapa? Karena sistem saya molekul H2O. Tangan saya atau jari saya yang saya celupkan itu tetap sebagai lingkungan. Antara sistem dan lingkungan itu bisa terjadi exchange energi, bisa terjadi pertukaran energi. Either dari sistem melepaskan energi ke lingkungan atau sebaliknya, sistem menyerap energi dari lingkungan. Jadi misalkan saya celup jari saya ke sini terasa dingin. Kenapa bisa terasa dingin? Karena kalor lingkungan, yakni jari saya, itu diserap oleh molekul-molekul H2O. Maka saya merasakan dingin, terjadi pertukaran energi. Ya, ada. Begitupun kalau saya mencelupkan jari saya ke air panas misalkan.
tangan saya terasa panas, jari saya terasa panas. Maka ada transfer energi dari H2O yang bersuhu tinggi tersebut ke jari saya. Dalam kedua kasus terjadi transfer energi. Ini yang kita perlu pahami, pengertian antara sistem dan lingkungan. Seperti itu.